Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah. Jadi ada perintah untuk kemudian masuk dan jangan lihat dari luar saja. Jadi tidak boleh ada bahagian Islam ini yang kita hanya berhenti di kulitnya saja atau setengah mata. Ya, karena kelemahan umat Islam sekarang ini, kita mudah jadi bulan-bulanan, mudah diinfiltran, disusupin, kemudian dialihkan. Seperti sekarang tengah ada gencar istilah Islam Nusantara, oleh Habib Rizik disebut dengan sebutan JIN, Jaringan Islam Nusantara. Itu juga merupakan bentuk pengalihan, ya, penyimpangan kita dari memahami Islam dengan benar. Kalau ada orang bilang ini Islam radikal, ini Islam moderat, ini Islam kanan, ini Islam kiri, ini Islam fundamentalis, ini Islam teroris, itu menunjukkan dia tidak paham Islam. Walaupun dia bergelar profesor sekalipun, kecuali dia memahami dengan pendekatan sosiologis. Islam itu bukan sebuah budaya, Islam adalah agama, dan dia tidak sama dengan agama yang lain. Karena kelas kita adalah kelas agama yang satu-satunya. Jadi kalau ada di antara kita masih mengatakan Islam itu agama yang paling benar, itu juga kena nggak paham Islam. Islam itu cuma agama yang benar dan tidak paling benar, karena memang tidak ada yang lebih yang bisa dibenarkan selain Islam sebagai agama. Jadi kaidahnya itu adalah Islam agama yang benar, di luar Islam salah semua. Kalau di luar Islam masih ada kebenaran, maka nggak usah nangis kalau anak bapak murtad nanti, karena dia cuma pindah ke agama yang juga masih benar kok. Jangan marah. Dan kita harus poklek, kita harus buang itu ajaran-ajaran Quran yang berbicara tentang hukum kepada orang yang murtad dari agama. Nah ini masalah akidah. Nah ketika kita bicara akidah, akidah itu adalah landasan pertama sebelum kita menjalankan yang lain. Kenapa kita puasa? Karena kita menyatakan Tuhan kita Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita zakat? Kenapa kita haji? Kenapa kita sekarang duduk mengaji ini semua? Karena sebab kita mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang saya bilang dengan sebutan tadi akidah. Jadi sebelum saya lebih lanjut, kaidah pertama kita menerima Islam, Islam agama yang benar, di luarnya salah. Jadi Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Konghucu dan semua agama itu masuk neraka itu kalau mereka tidak mau menerima Islam. Ini kok mungkin ada yang kok keras sekali loh. Ini kita kan bicara agama. Kita tidak udahlah, berhentilah untuk mengikuti pola toleransi yang selama ini merusak cara kita beragama. Toleransi kita dimulai dari kalimat lakum dinukum waliyadin. Kau punya agama, kami punya agama. Urus agamamu, kami urus agama kami. Bagaimana pola berinteraksi kepada orang yang di luar agama kami, Allah Tuhan kami sudah mengajarkannya kepada kami. Ya, jadi tidak perlu saya keluar dulu dari Islam, kemudian dia keluar dulu dari agamanya, kemudian diramu pola toleransi yang tertentu, barulah kemudian muncul inilah toleransi ala Indonesia. Di mana nanti kalau doa giliran Islam hari ini, besok Kristen, lusa Katolik, kemudian enggak. Sama kita tidak seperti itu. Kita hanya berdoa kepada Tuhan kita dan kita tidak akan mengaminkan orang yang mendoa kepada Tuhannya dan dia tidak mengatakan Tuhannya adalah Allah. Nah, ini akidah. Kalau tidak mulai dari sini, maka harga kita enggak nampak nanti. Karena menjadi Muslim, harga diri kita itu adalah surga di hadapan Allah. Jadi sama seperti Ramadan ini, Allah memanggil kita dengan sebutan orang beriman. Orang beriman itu ada yang pernah berzina. Jangan menganggap orang beriman itu lantas orang yang tidak pernah berdosa. Orang beriman itu ada yang pernah berzina, ada yang pernah korupsi, ada yang pernah kurang ajar, ada yang pernah maksiat. Itu semua dipanggil. Karena orang beriman itu ada yang qawi, ada yang dhaif, ada yang kuat, ada yang lemah. Ya. Nah, persoalannya sekarang, panggilan Allah ini harus kita sambut dengan satu pendekatan. Pendekatan apa? Pendekatan taat sama dia.
Oke, kita kemarin masuk Ramadan dengan sekian dosa. Nah, sekarang minta ampun sama Allah di sini. Kita memiliki begitu banyak kebaikan. Sekarang kita berharap agar kebaikan kita itu mendapat pahala dari Allah. Karena banyak orang buat baik tapi tak dapat pahala dari Allah. Karena tujuannya dunia. Tidak salah. Allah kasih, kalau siapa yang mau pergi ke masjid kemudian berharap jadi wali kota, silahkan dapat dia nanti insya Allah wali kota. Nah, jadi kan sekarang banyak orang yang subuh kesana kemari, zuhur kesana kemari, dia yang tahu niatnya. Kita nggak usah ributin dia. Itu urusan dia sama Allah. Dia mau kasih infak sama kita, kalau memang kita layak terima, terima saja. Kenapa? Karena memang kebaikan itu akan, karena Allah bilang begini, "Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha." Siapa yang mau dunia ambil, enggak dikurangi. Tapi wa fil akhirah la yufasud. Di akhirat enggak ada bagiannya lagi. Ya. Nah, balik kepada cerita Islam tadi, saya mulai dengan sebuah kaidah. Dengan kaidah inilah membuat harga kita ini, buat orang tak suka sama kita. Siapapun tak suka sama kita. Pengusaha culas tidak suka sama orang mukmin. Pemerintah zalim tidak suka sama orang mukmin. Karena orang mukmin ini paling tidak bisa diatur. Itulah kenapa mereka suka mengintervensi kita, sampai pada anak-anak perempuan kita berbusana muslimat pun mereka tidak suka. Padahal kalau mereka duduk sejenak dan melihat, memperhatikan lurus otak mereka, mana lebih baik seorang yang memakai dengan menutup auratnya, pakaiannya, dengan orang yang hampir telanjang sama sekali. Tapi karena mereka mengawali berinteraksi dengan kita itu dengan sebab kebencian mereka. Ya, jadi rasa marah mereka. Kalau bahasa Quran tuh, walam tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah itu bukan agama dalam makna ikut agama, kita pindah ke agama mereka, bukan itu yang mereka. Millah itu artinya kebiasaan mereka, budaya hidup mereka. Dan sekarang di Indonesia ini kita sedang berbondong-bondong keluar dari Islam. Jadi kalau saya bilang ada proses irtidadul amal, proses murtad secara amali. Ada proses murtad secara fikrah. Ada yang kemudian kemarin, nah ini dia. Kalau kemarin sebelum pemerintahan sekarang, perilaku antipati terhadap Islam atau perilaku fobia terhadap Islam itu dilakukan oleh tokoh-tokoh kultural. Kalau sekarang pejabat-pejabat negara, walaupun negara tidak mengumumkan ada upaya untuk memaksa umat Islam minggir dari arena pemerintahan atau arena kehidupan negara, tapi perilaku masing-masing sudah seperti itu. Dan kita lemah, kita tidak mengaji lagi dengan benar. Satu contoh fitnah yang melanda kita kemarin adalah waktu peringatan Isra Mi'raj. Itu mungkin manusia pertama di muka bumi yang pertama sekali membacakan Al-Quran dengan langgam Jawa, Muhammad Yasir Arafat. Itulah orang pertama saya pikir dalam sejarah dunia, bukan sejarah Indonesia itu. Terus kemudian menterinya bilang itu mauku, bukan mau presiden. Siapa bilang dia bisa suka-suka di depan presiden? Setidaknya itu atas persetujuan presiden. Artinya negara secara terbuka sudah membuat satu. Nah ini hati-hati, banyak model-model kayak begini nanti akan muncul ke depan. Kalau kita tidak kuat untuk kemudian melakukan upaya menunjukkan ya kualitas keislaman kita. Berdebatlah kita di seputar boleh atau tidak boleh. Kan boleh baca Quran. Saya bilang inilah talbis iblis itu. Apa itu talbis? Talbis itu tipu daya. Jadi iblis menipu menteri kita waktu itu. Iblis menipu presiden kita waktu itu. Dia bilang gak apa-apa, ini boleh. Persoalannya bukan boleh atau tidak. Coba dia cek dulu ada berapa rakyat Indonesia bisa baca Quran. Mayoritas bangsa ini sekarang sudah tidak bisa baca Quran dengan benar. Di saat tidak bisa baca Quran dengan benar, dia tampilkan fitnah boleh. Padahal yang dibutuhkan bukan boleh atau tidak boleh, tapi wajib untuk belajar membaca dan mengerti Al-Quran. Itu yang harus dia galak. Sama seperti nanti saya atau tadi saya sholat pakai celana ponggol, pakai singlet. Siapa yang bilang itu tidak boleh? Coba carikan fikih mana yang bilang tidak boleh saya sholat pakai celana ponggol dan pakai singlet saja. Buatlah kaos yang kan ada itu singlet yang model-model gaya anak muda itu. Nah udah saya pakai. Siapa yang larang saya? BKM pasti akan larang saya. Coba carikan dalil kenapa tidak boleh.
Tidak ada. Cuma saya buat fitnah. Itu masalahnya. Agama ini bukan bicara boleh atau tidak saja. Agama ini bicara adab. Makan jengkol boleh, tapi ada adab dong. Setelah makan jengkol, jaga bagaimana efeknya, jangan mengganggu orang banyak. Artinya kita tidak berhenti bicara kepada boleh atau tidak. Nah ini dia. Nah baik, saya ingin mulai untuk menyampaikan kepada kita. Nanti insya Allah kalau ini tidak sempat selesai, karena ada sementara ini satu kali lagi saya mengaji, mungkin kita sambungkan di sana. Ya. Pertama, Islam sebagai sebuah agama membuat dia dibenci orang. Kenapa? Karena agama ini tidak bisa diintervensi. Kristen itu bisa diupdate, revised edition. Kitab sucinya saja bisa direvisi. Yang kemarin pakai tanda merah sekarang hilang merahnya. Jadi kalimat manusia yang dimasukkan ke dalam Alkitab itu bisa berubah menjadi kalamullah. Itu yang harus kita pahamin itu. Ya. Jadi demikian juga dengan agama-agama lain, Buddha, Hindu dan sebagainya. Mereka mengalami penyimpangan dari ajaran asli para pendiri agama mereka. Buddha Gautama juga bilang bahwa agamaku tidak lama ini bertahan. Setelah itu akan terjadi intervensi manusia ke dalam ajaran agama yang menyebabkan terpecah-pecah kemudian agama ini. Itu kalimatnya langsung itu. Hindu saja yang kemula 7 resi yang menyampaikan agama kepada mereka, itu juga mengalami proses perpecahan sampai kemudian sifat Tuhan pun mereka tuhankan. Islam tidak bisa. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang tidak boleh diintervensi. Jangankan oleh kita, Muhammad SAW saja pun tidak boleh mengintervensinya. Itu satu. Sehingga apa saja peraturan yang termaktub di dalamnya dari sejak pertama kali sampai sekarang itu tidak boleh berubah. Kedua, inilah satu-satunya agama yang tidak bicara kepada kita dengan pendekatan suku. Tidak bicara kepada kita dengan pendekatan teritori di mana kita tinggal. Tapi dia bicara kepada kita dengan pendekatan selama Anda manusia dan Anda mengikut ajaran ini, Anda pasti akan menemukan atau sampai pada kualitas yang sama. Apa kualitas itu? Quran bicara, qad aflahal mu'minun alladzina hum dan seterusnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu dan seterusnya. Tidak bicara sukunya apa. Maka tidak perlu ada istilah Islam Jawa, Islam Batak, Islam Mandailing, Islam. Tidak perlu ada itu. Yang perlu ada Muslim. Al-Islam wal Islam, Muslim wal Muslim. Tidak perlu tambah lagi. Kalau kita ketemu dengan Muslim dari Amerika, Muslim dari manapun, kita akan merasakan kelas sentuhan yang sama. Karena kita ditarbiyah oleh sistem yang sama. Kita sekolah di madrasah yang sama, guru yang sama, murabbi yang sama. Siapa yang membimbing kita secara keseluruhan? Allah. Siapa yang menjadi teladan kita secara keseluruhan? Rasulullah SAW. Tidak ada perbedaan. Sehingga yang namanya marah, yang namanya benci karena Allah itu sama. Marahnya orang Indonesia karena Allah, bencinya marahnya orang Malaysia karena Allah itu sama. Ini yang luar biasa yang tidak ada pada ajaran yang lain. Maka Allah mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi sibghah." Siapa yang sibghahnya lebih baik? Apa yang ada yang lebih bagus dari Islam ini? Itu pertama. Kedua, tadi saya bilang persoalan harga diri kita. Dunia ini paling ditawarkannya bisa 3. Dunia nawarkan kekayaan, dunia nawarkan jabatan, dunia nawarkan kesenangan hidup. Tidak bisa lebih. Cuma malangnya, dunia tidak bisa menawarkan kekayaan, jabatan, dan kesenangan hidup sampai di akhirat. Dunia hanya bisa menawarkan kekayaan di dunia ini saja. Itu pun kita harus mengambilnya dengan cara mujahadah, banting tulang habis-habisan. Dan dunia ini karakternya tidak jujur. Dia tidak tertarik sama orang soleh. Bapak rajin ke masjid, siapa bilang bapak bisa kaya? Nggak ada urusan sama dunia. Ketika bapak ke masjid, ada orang mengambil mobil bapak di luar sana, dia bisa ambil mobil itu tanpa harus ke masjid, dan dia cuma predikat jadi maling atau perampok, dia bisa dapat mobil. Ada banyak orang bisa dapat duit, predikatnya koruptor. Ada orang bisa dapat duit, predikatnya adalah perampok, predikatnya adalah penipu. Dunia mau diambil dengan cara yang tidak benar seperti itu. Berlelah-lelah mengambil dunia, ditinggalkan juga. Rekening bank yang begitu lama kita simpan banyak dan sering membuat kita tersenyum kalau menatapnya karena jumlahnya banyak. Itu cuma ngena-ngenain mata kita saja. Kenapa? Karena kalau kematian datang tidak kita gunakan, maka dia berhenti menjadi miliknya dunia. Begitulah karakter dunia.
Dan Allah mengatakan, jangan mau tertipu. Aku sudah janjikan kamu kalian surga, kenikmatan yang dunia tidak bisa menjanjikannya. Apa bentuk beda kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia? Nabi bilang, pergilah ke lautan, angkatlah telunjukmu, celupkan ke dalam air laut, angkat kembali, maka sisa air yang ada di jarimu itulah kesenangan dunia, sementara surga itulah lautannya. Jadi lautan itu seperti itulah kenikmatan surga, sementara sisa air di dunia ini adalah kenikmatan dunia. Ayo kita ambil sampel untuk membandingkan dunia dan akhirat ini secara ringkas. Berapa waktu sebelum Ramadan lalu ada seorang perempuan yang tertangkap sedang telanjang di hotel. Lagi baru berzina, didampingi oleh germuknya. Harga dia untuk berzina short time 80 juta, long time sampai sekitar 250 juta. Mahal nggak itu? Murah. Itu tidak mahal. Bahkan sangat tidak berharga dia. Saya sedang bicara membandingkan dunia dengan akhirat. Bahkan di dunia ini pun, ya. Kenapa saya bilang murah? Karena dia cuma menghargakan 80 sampai 250 juta harga dirinya. Padahal Allah telah menghargakan kita, harga diri kita itu surga. Tidak bisa dinilai dengan harga dunia. Yuk, saya buat bandingan sederhana. Mana daerah wisata paling cantik di muka bumi? Kabarnya salah satu wisata favorit paling cantik itu adalah Maldives. Maldives itu, kalau kelas kita nggak bisa pergi ke sana. Di Indonesia yang pernah bisa ke sana itu kelas Abu Rizal Bakri. Itu pernah dia sampai di sana. Karena satu malam bisa $1.000 lebih untuk nginap di kamarnya saja. Jadi bukan 10, 20, 100, 3, $1.000 lebih. Ada yang $3.000 untuk nginap semalam. Coba carikan hotel di Indonesia yang kelasnya segitu. Ya, kali berapa dolar itu. Nah, itu sudah masuk VIP. Ini yang ribuan dolar ini hanya rumah-rumah kayu yang berdiri di atas lautan, yang dibangunkan di atas lautan, karena ini sebuah daerah muslim yang mayoritas negerinya itu lebih banyak direndam oleh air laut, tapi menjadi daerah tujuan wisata luar biasa. Oke, saya mau tanya, batu akik paling mahal yang Bapak dengar harganya berapa? Berapa miliar? 5 ada. Buatlah semua batu akik itu dikasih sama Bapak. Semua tujuan wisata bisa Bapak datangi, bahkan semua kekayaan dunia bisa Bapak genggam. Tidak ada manusia yang bisa mengambil kekayaan dunia ini semua. Bahkan orang paling kaya di muka bumi pun tidak bisa menguasai dunia ini. Kalau kita bilang Bill Gates orang paling kaya, Bill Gates tidak bisa beli Amerika. Di Indonesia tidak ada satu manusia yang bisa beli Indonesia. Ada orang yang baru punya rumah 3.000, 4.000, 5.000 meter persegi, dia sudah merasa tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Padahal Tuhan kita itu menjanjikan satu hal. Ada satu pekerjaan yang kalau kita kerjakan, itu harganya jauh lebih mahal dari semua kekayaan dunia dan isinya. Apa pekerjaan itu? Pekerjaan itu namanya adalah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat fajar sebelum subuh. Harganya jauh lebih mahal dari dunia dan isinya, dan itu Allah kasih sama kita tiap hari. Bukan sehari 2 hari udah ya, kalau kemarin udah dapat, sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Stok terbatas. Tidak ada. Allah jauh lebih kaya. Artinya apa? Jangan merasa sombong dengan dunia. Kecil sekali. Dunia dibanding akhirat di mata Allah itu seperti sayap nyamuk sebelah saja. Sayap nyamuk sebelahnya. Sementara nyamuk saja sudah kecil, ini sama Allah sayapnya. Maka jangan sombong dengan hartamu. Kau cuma bisa pakai sebentar ini. Seumur hidup punya ini. Ada orang yang bawa BK merah ke masjid ini, itu selama dia jadi pejabat, selama dia jadi bekerja di kantornya, di instansinya, di perusahaannya, selama itu dia bisa pakai. Kalau dia pensiun, dikejar-kejar suratnya dia nanti. Pulangkan, pulangkan, pulangkan. Kalau tidak mau pulangkan, maka dianggap dia melanggar peraturan. Dunia juga seperti itu. Jangan menganggap kita punya rezeki ketika kita harta kita banyak. Seorang sahabat pernah duduk di masjid. Dia minta kepada Rasul, kasihlah, doakanlah aku bisa rezekiku banyak. Nabi bilang, enggak sulit. Rezeki banyak itu cuma kuatkan imanmu. Makin kuat imanmu, makin banyak rezekimu. Plus rajinlah istighfar. Karena semakin rajin kau istighfar, semakin banyak rezekimu. Kayaknya nggak nyambung ya kan Pak? Sementara di luar sana banyak orang kafir, orang tidak benar agamanya, kayaknya luar biasa. Karena otak kita sudah rusak.
Kita kalau bicara rezeki yang kebayang duit. Kalau bicara rezeki yang kebayang jabatan, yang kebayang kekayaan. Kita tidak pernah memikirkan bahwa rezeki adalah kesempatan bisa bangun tahajud tiap malam, itu rezeki. Diberi kemudahan di tengah kesibukan masih sempat baca Quran 1 juz minimal per hari, itu rezeki. Bapak nggak kaya kali, tapi anak bapak adalah anak soleh, hafiz Quran, itu rezeki. Bapak tidak pejabat hebat, tapi semua orang hormat sama bapak, itu rezeki. Kenapa nggak pernah memikirkan bahwa itu rezeki? Jadi bagaimana dengan mobil yang 10 mobilmu yang kau pakai itu adalah karunia yang kau manfaatkan, sementara 9 adalah persoalan yang harus kau jawab nanti di hadapan Allah itu. Jadi jangan merasa hebat dengan banyaknya harta. Ya, di mata, makanya Allah sekarang ini ngetes kita ini sederhana saja ini di Ramadan. Ini mohon maaf, ini saya agak ngelebar jadinya. Di Ramadan ini tes dari Allah itu sederhana. Apa bentuknya? Enggak apa-apa. Kalau sholat kita berhenti, kita pejabat di luar dalam masjid kita tak boleh jadi pejabat. Kita hanya boleh jadi hamba Allah. Boleh pakai pakaian apa saja, tapi jangan bersikap seperti di luar. Oke, silakan pakai pakaian presiden, pakai pakaian polisi, pakai pakaian jaksa, dan silakan semua pakaianmu, tapi jadilah hambaku setelah mengucapkan Allahu Akbar. Maka sholat orang, rukuk, sujud, berdiri semuanya tidak boleh berbeda. Laki-laki, perempuan sama. Hanya persoalan pakaian boleh beda. Pergi haji silakan, boleh jadi presiden, boleh jadi apapun, boleh minta fasilitas khusus. Tapi begitu pelaksanaan haji dilakukan, tidak boleh melakukan tindakan di luar prosesi haji. Tapi puasa unik. Puasa ini kita tak disuruh di masjid saja. Silahkan melakukan pekerjaanmu apa saja dan tunjukkan takwamu itu di situ. Takwa itu berbanding lurus. Sparring partner takwa ini nanti adalah nafsu. Maka Allah dalam Quran mengatakan tuh, "Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Siapa yang takut dengan kedudukan posisi Rabbnya dan dia menahan dirinya, menahan nafsunya dari semua keinginan yang tidak terkendali itu, maka surgalah tempat kembali dia. Jadi sederhana. Mau jadi orang bertakwa, jangan di masjid nunjukinnya. Apa kerjaan bapak? Saya pengusaha. Di situ bapak bertakwa. Bagaimana caranya? Selama ini kalau ngambil proyek pakai fee nggak? Iya pak. Kalau nggak pakai fee tak bisa tembus. Nah, tunjukkan takwamu di situ. Ikuti prosedur formalnya. Berani nggak? Ini pejabat, uang-uang tak jelas lebih banyak masuk. Tunjukkan takwamu di situ. Bisa nggak kau mengatakan kepada orang yang memberi bahwa aku bukan tidak mau duit ini, aku tahu betul Tuhanku tidak setuju aku ambil ini, karena dia pasti akan menanya kepadaku, dari mana kau dapat, kenapa bisa kau ambil, padahal itu bukan hakmu. Takwanya seorang pejabat bukan di masjid. Kalau di masjid sama nenek-nenek tua yang renta ketika ke masjid, kita bisa kalah takwa dari dia. Kenapa? Mungkin baca Qurannya jauh lebih banyak, mungkin sholatnya jauh lebih banyak. Kita cuma bisa duduk saja di masjid sementara dia beribadah. Takwa kita itu di luar. Takwa kita ketika cari makan, carilah yang halal. Takwa kita ketika memimpin, memimpinlah dengan adil. Takwa kita ketika berusaha, setelah memperoleh penghasilan, maka jangan kikir, dermawanlah. Takwa ketika diberi Allah ilmu, tawadhu, jangan merasa hebat, jangan merasa sombong. Tadi Pak Syariah bilang, ini Ustadz kita, ini Ustadz kondang. Apa rupanya hebatnya Ustadz kondang? Terus kalau sudah kondang, cara jalannya beda, terus ceramahnya beda, dan sebagainya. Sama seperti ada Ustadz, pernah saya suruh mengganti saya di satu perumahan elit lah di Medan. Dia nggak berani. Kenapa kau tak berani? Saya bilang. Dia bilang, nggak pukulan saya itu di situ. Kau nggak perlu mukul-mukul di situ. Enggak Ustaz, maksudnya enggak. Di sana itu orang juga yang kau ceramahi. Hanya rumahnya besar-besar, hanya pekerjaannya mungkin lebih bagus dari kita, tapi cara ngantuknya tidak jauh beda dengan cara ngantuk kita. Cara batuknya tidak jauh beda dengan cara batuk kita. Kalau dia senyum tidak jauh beda, kita tahu dia senyum. Kalau dia tertawa, kita tahu dia tertawa. Artinya, mau apapun yang kita buat di muka bumi, apapun kedudukan kita, kita tidak bisa keluar dari fakta bahwa kita ini cuma manusia biasa. Mau secantik apa? Masih ada kotoran di perutnya. Mau seganteng apa? Masih buang hajat. Kalau istilah saya, apapun yang masuk, yang keluar tetap sama.
mau mie, mau nasi, mau urap, mau cendol, mau apa, yang keluar yang satu kotoran namanya A, yang satu kotoran namanya B. Tidak perlu dibedakan, ini kotoran orang kaya, ini kotoran spesial artis, ini kotoran ini, tidak ada, semuanya sama, bau, rasa, warna sama. Maka fikih belajar untuk adab qadaul hajat, tidak ada perbedaan. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita sekarang belajar tentang adab qada hajatnya orang yang penghasilan 5 juta ke atas. Nggak ada itu, semua sama. Adab qada hajat manusia sama. Cara jongkoknya begini, buang airnya begini, masuk dengan kaki apa, keluar dengan kaki apa, tidak ada perbedaan. Mau laki-laki mau perempuan. Oke, baik. Tadi diminta 20 menit, udah 25 menit. Saya cuma mau bilang, nanti insya Allah ada rezeki kita akan mendiskusikan. Saya mau menyampaikan topik universalitas Islam. Islam agama kita ini agama dulu, sekarang, dan nanti. Jangan takut dan jangan rubah dia. Dan jangan rendahkan harganya dengan yang lain. Harga Islam ini, Tuhan kita itu bukan cuma yang punya dunia, tapi yang punya akhirat. Jadi kalau minta sama dia, jangan takut gak dibayar. Doa apa saja, minta apa saja, kalau tidak dia penuhi di sini, tuntut nanti di akhirat. Kenapa harus tuntut di akhirat? Karena dia bilang, aku tidak mengingkari janji. Sementara dia bilang, doalah, aku pasti kasih. Nah, jangan pendek kali pikiran kita. Kebayang ngasihnya harus sekarang. Mau ku tes dulu Tuhan, Tuhan turunkan hujan 5 detik ke depan ku tengok. Kalau enggak, awas kau. Enggak bisa. Jangan begitu cara berdoa. Ya, berdoalah dari hati kita. Memang kita butuh. Nah, saya mau menutup ini dengan mengatakan, nanti pulang dari sini malam, lepas ada rezeki kita tadarus, habis sahur, sebelum atau sesudah sahur coba berdoa. Doanya sederhana. Karena itu ada 3 hal yang Allah tahu kali, itu kelemahan kita itu. Pertama, kita punya masalah. Kedua, kita punya salah. Ketiga, kita punya keinginan. Allah itu tiap malam turun ke langit dunia itu. Apa mau? Bilang, aku kasih. Apa masalahmu? Bilang, aku bantu. Terus apa lagi? Salah apa kau rupanya? Minta ampun sama aku ampunkan. Tiap malam dia turun. Ramadan tidak Ramadan. Nah, nanti malam coba untuk salah kita saja. Ambil tempat tersendiri, sholat sunat 2 rakaat misalnya, atau berapa rakaat terserah. Tapi ucapkan satu doa. Apa doa kita itu? Ya Rabb, aku pernah berzina. Aku tahu alhamdulillah sampai titik hari ini tidak ada orang yang tahu perbuatanku itu. Tapi aku tahu betul jika kau tidak ampunkan, nerakalah bagianku. Ya Tuhan, aku minta 2 hal darimu. Pertama, ampunkanlah aku, jangan sampai ini sebab aku masuk neraka. Kedua, jangan kau buka aibku kepada orang banyak Tuhan. Coba, yang saya maksud, rasakan efeknya. Kalau kita sudah berani mengatakan kesalahan kita langsung kepada yang tak pernah luput menatap kita itu, rasakan efeknya ke hati kita. Jadi seorang laki-laki pernah bertanya kepada seorang hukama, aku mau belajar sama ustaz lah. Belajar apa? Mau belajar agama lah. Oke baik, yuk ikut aku sini. Dibawa ustaz ini lah dia ke satu kolam. Sini, dekat sini. Begitu dekat, dipegang tengkuknya, dibenamkan ke dalam kolam itu. Sampai berapa detik, akhirnya dia mulai meronta-ronta. Begitu dia meronta-ronta, dibenamkan lebih dalam lagi, sampai kaki dan tangannya. Sampai dia mulai lemas, baru ditarik, baru ditenangkan. Begitu ditanya, apa katanya? Bagaimana? Apa bagaimana? Yang mau kau bunuhnya aku rupanya. Tenang dulu, kau jawab saja pertanyaanku. Apa yang kau inginkan di saat aku memasukkan kepalamu ke dalam air? Ya, aku ingin keluar. Kenapa kau ingin keluar? Karena aku tidak bisa bernapas. Jadi kau gitu butuh bernapas? Iya. Dengan untuk butuh bernapas, kau berupaya untuk kemudian melepaskan cengkeramanku? Iya. Nah, adakah keinginanmu belajar ilmu sekuat seperti kau menginginkan bernapas itu? Kalau tidak ada, maka kau belum ingin menuntut ilmu dariku. Nah pertanyaannya, ada nggak keinginan masuk surga seperti keinginan kita selamat dari kematian? Adakah keinginan diampunkan Allah seperti kita sedang tenggelamnya kapal dan kita sendiri satu-satunya berada di tengah samudra itu yang masih hidup dan kita ingin selamat? Adakah keinginan kita diampunkan Allah seperti inginnya kita selamat dari kapal yang tenggelam itu? Kalau belum ada, sepertinya kita belum sungguh-sungguh.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kebaikan sama kita. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.